Kita hidup dalam dunia yang nyata, tapi kenyataan ini tidak pernah benar-benar terpisah dari apa yang ada di dalam kepala kita. Ada dunia lain yang terus berjalan di dalam diri kita, sebuah ruang yang penuh dengan mimpi dan fantasi. Banyak orang menganggap mimpi sebagai sesuatu yang datang saat kita tidur, dan fantasi sebagai sesuatu yang tidak nyata. Namun, bagaimana jika keduanya bukan sekadar gangguan dari realitas, tetapi justru merupakan alat yang bisa kita atur, arahkan, dan gunakan untuk mengubah hidup kita? Bermain dengan fantasi bukan berarti melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang belum terlihat. Pikiran manusia tidak pernah benar-benar diam. Ia terus menciptakan, membayangkan, dan merancang berbagai skenario yang mungkin tidak pernah terjadi di dunia nyata. Dan disinilah letak kekuatannya. Fantasi adalah laboratorium pikiran kita, tempat kita bisa mencoba berbagai kemungkinan tanpa risiko nyata. Ini bukan sekadar angan-angan kosong, tetapi sebuah mekanisme yang bisa dikendalikan untuk membentuk cara berpikir, memperluas imajinasi, dan bahkan membangun jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat berbicara tentang mimpi dan fantasi. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi secara spontan dan tidak bisa dikontrol. Padahal, seperti halnya otot yang bisa dilatih, kemampuan kita untuk bermimpi dan berfantasi juga bisa dikembangkan dengan cara yang lebih sistematis. Ini bukan tentang berangan-angan tinggi tanpa arah, tetapi tentang bagaimana kita membangun dunia di dalam kepala yang bisa mempengaruhi tindakan kita di dunia nyata. Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap bahwa fantasi hanyalah tentang keinginan. Faktanya, fantasi lebih dari sekadar membayangkan sesuatu yang kita inginkan. Ia juga tentang membangun skenario, memahami kemungkinan, dan menciptakan jalan cerita yang memberi makna bagi kehidupan kita. Fantasi yang terarah tidak hanya melibatkan keinginan, tetapi juga logika dan emosi yang bekerja bersamaan untuk menghasilkan sebuah visi yang lebih dalam. Saat kita berbicara tentang mengatur mimpi, kita sebenarnya sedang membahas bagaimana cara kita membentuk pola pikir bawah sadar kita. Banyak orang merasa bahwa mereka terjebak dalam hidup mereka, bukan karena dunia luar yang membatasi mereka, tetapi karena mereka sendiri tidak pernah benar-benar mengizinkan pikiran mereka untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Mereka hanya menerima kenyataan apa adanya tanpa pernah bermain dengan gagasan tentang bagaimana kenyataan itu bisa diubah. Disinilah fantasi berperan. Fantasi bukan hanya soal melamun atau membayangkan hal-hal yang tidak realistis. Fantasi yang baik adalah yang bisa menghubungkan dunia batin kita dengan dunia luar. Ini bukan sekadar duduk diam dan bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tetapi tentang menciptakan dunia di dalam pikiran kita yang memberikan inspirasi untuk bertindak. Banyak orang sukses bukan hanya karena mereka bekerja keras, tetapi juga karena mereka memiliki gambaran yang jelas di dalam kepala mereka tentang apa yang ingin mereka capai. Fantasi yang mereka ciptakan begitu nyata dalam pikiran mereka sehingga pada akhirnya, mereka menemukan cara untuk mewujudkannya dalam dunia nyata. Lalu, bagaimana kita bisa menggunakan fantasi secara lebih efektif? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa otak manusia bekerja dengan simbol, cerita, dan gambaran. Fantasi yang paling kuat bukan hanya tentang membayangkan sesuatu yang abstrak, tetapi tentang membangun narasi yang kuat di dalam kepala kita. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi seorang penulis, ia tidak hanya perlu bermimpi tentang menjadi penulis terkenal. Ia perlu menciptakan gambaran dalam pikirannya tentang bagaimana kehidupannya sebagai penulis, seperti apa rutinitasnya, bagaimana rasanya menulis setiap hari, bagaimana rasanya menerima kritik, bagaimana menghadapi kegagalan, dan bagaimana akhirnya mencapai kesuksesan. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan sangat jelas, otak kita mulai mempercayai bahwa itu adalah kemungkinan yang nyata. Ini bukan tentang berpura-pura, tetapi tentang mengarahkan energi mental kita ke arah yang lebih konstruktif. Fantasi yang kuat akan menghasilkan emosi yang kuat, dan emosi ini akan menjadi pendorong utama bagi tindakan kita. Semakin kita terhubung dengan dunia yang kita ciptakan di dalam kepala kita, semakin besar kemungkinan kita untuk bergerak ke arah itu di dunia nyata. Namun, ada satu jebakan besar yang harus dihindari, fantasi yang hanya menjadi pengganti realitas. Ada orang-orang yang terjebak dalam fantasi mereka sendiri, tetapi tidak pernah benar-benar menggunakan fantasi itu untuk mengubah hidup mereka. Mereka membayangkan diri mereka sebagai sosok hebat, tetapi mereka tidak pernah mengambil langkah konkret untuk mencapainya. Ini adalah bahaya terbesar dari fantasi yang tidak terkendali. Ia menjadi tempat pelarian, bukan alat untuk bertumbuh. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara fantasi dan tindakan. Fantasi yang baik adalah yang memberi kita energi untuk bertindak,
bukan yang membuat kita merasa cukup hanya dengan bermimpi. Mengatur mimpi berarti memahami kapan harus membiarkan pikiran kita menjelajah, dan kapan harus menariknya kembali ke dunia nyata untuk menerapkan apa yang telah kita bayangkan. Ketika seseorang bisa menggabungkan fantasi dengan tindakan, mereka mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya menerima kenyataan seperti apa adanya, tetapi mulai melihat kenyataan sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, diubah, dan dikembangkan. Inilah kekuatan sejati dari mengatur mimpi dan bermain dengan fantasi, bukan untuk lari dari kehidupan, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, jika selama ini kita merasa bahwa hidup berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas, cobalah untuk mulai bermain dengan fantasi. Jangan takut untuk membayangkan dunia yang berbeda, versi diri kita yang lebih kuat, dan jalan cerita yang lebih menarik. Biarkan pikiran kita menjelajah, tapi jangan lupa untuk menarik kembali imajinasi itu ke dunia nyata. Fantasi yang baik bukan yang hanya membuat kita merasa nyaman di dalam kepala kita sendiri, tetapi yang membuat kita bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Ingatlah bahwa semua hal besar di dunia ini bermula dari sebuah gagasan, sebuah mimpi, sebuah fantasi. Orang-orang yang bisa mengatur mimpi mereka bukan hanya mereka yang bisa bermimpi besar, tetapi mereka yang bisa mengambil fantasi itu dan menggunakannya untuk membentuk kehidupan yang lebih berarti. Jadi, jangan hanya bermimpi, atur mimpi itu, mainkan fantasi, dan lihat bagaimana hidup mulai berubah.